Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kiranya di hari ini kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dan kita semua menanti-nantikan Roh Kudus-Nya yang telah turun. Dan saat ini juga kita akan melakukan hal yang sama. Kita juga akan melakukan hal yang sama di mana kita akan menanti-nantikan curahan Roh Kudus tercurah lebih luar biasa lagi. Dan Pentakosta ketiga akan terjadi di zaman now. Yes, terima kasih. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Buat Tuhan apa yang telah Engkau limpahkan, telah Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami percaya kami terus menantikan Roh Kudus yang lebih besar lagi Tuhan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan Yesus. Yes. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Mendeklarasikan visi GBI Ebenezer Sempangan. Pada saat kita membaca, kita imani ini akan terjadi dan tergenapi dalam gereja kita dan dalam kehidupan kita. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin.
Mari kita berdoa. Uralabaya shandaralabaya sakaralabaya sikaralamaralamarabaya shandaralayasi. Iyaralamaya shandaralabatakaralabaya syakaralabaya shandaralabaya sikaralayasi. Pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa yang kami cintai ya Bapa. Kiranya kemuliaan-Mu tercurah atas bangsa kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa bangsa kami ya Bapa. Ampuni bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kiranya belas kasihan-Mu tercurah atas Indonesia ya Bapa. Urapan-Mu mengalir atas bangsa Indonesia ya Bapa. Kiranya belas kasihan-Mu tercurah. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku ya Bapa. Berkati Indonesia. Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia ada dalam hati-Mu ya Bapa. Indonesia menjadi biji mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami. Kau berikan kesehatan, kekuatan ya Bapak. Kau berikan unity dalam memimpin negeri ini keluar dari pandemi ini ya Bapak. Kau berikan jawabannya, Kau berikan kasih sejahtera-Mu ya Bapak. Agar melalui pemimpin kami bisa melewati pandemi ini. Bisa membawa kami keluar sebagai pemenang. Berikan juga kesatuan hati dalam memimpin negeri kami ya Bapak. Dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Depok. Kau berkati kota Depok ya Bapak. Kota Depok menjadi biji mata-Mu, kesayangan-Mu ya Bapak. Urapan-Mu juga tercurah atas kota Depok ya Bapak. Berkati anak-anak-Mu di kota Depok. Belas kasihan-Mu juga tercurah atas kota Depok ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, wali kota dan wakilnya ya Bapak. Engkau berikan unity dalam memimpin kota ini. Sehingga kota ini juga boleh keluar sebagai pemenang ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami. Gembala, pembina kami. Pak Niko beserta keempat wakilnya. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang baru ya Bapak. Engkau pakai lebih lagi di akhir zaman ini ya Bapak. Engkau menjadi message of third Pentecost ya Bapak. Sehingga membawa api Pentakosta dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami, Pak Yongki beserta kedua wakilnya. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang baru dalam memimpin rayon 9 ya Bapak. Sehingga rayon 9 boleh unity, boleh lebih masuk lagi dalam rencana-Mu, dalam rancangan-Mu. Kau berikan visi misi yang baru ya Bapak terhadap hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini, Pak Diki beserta wakil Ibu Rebona ya Bapak. Hinananabaya sikaralabata karalabaya sikaralabaya besi. Penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Ada materi anak domba tercurah atas hamba-Mu ya Bapak. Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu di akhir zaman ini. Untuk menuai jiwa-jiwa. Untuk menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat. Siapapun yang menonton tayangan ini. Dimanapun kau berada. Kami berdoa ya Bapak. Lawatan Allah juga tercurah atas mereka. Urapan arah mengalir atas mereka ya Bapak. Engkau menjamah mereka. Engkau menjamah mereka. Engkau ganti ketakutan mereka dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera yang ada di dalam-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami di Korea Selatan sana ya Bapak. Kami katakan revival terjadi. Kebangkitan terjadi atas bangsa Korea ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Api Pentakosta 3 juga tercurah atas Korea Selatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir
Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering kami rindukan Engkau, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari kita sembah Dia. Ya lalaba ya shikiana laba 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 laba. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ya lalaba ya shikiana laba 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 laba. Ya lalaba ya shikiana laba 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 laba. Ya lalaba ya shikiana laba laba ya se. Kami di hati kami, iralabaya syakana laba 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 laba, syara laba 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 laba, kuyaralabaya syikira laba 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 laba, iralabaya syikira laba 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 laba, kuyaralabaya syikira laba 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 laba. Mengalirlah Roh Kudus, kiralabaya syikana labaya syana ralabara labara 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 labara, wiralabaya syikira labara 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 labara, wiralabaya syara lababa baba. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Ya ralabaya, shenaralab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 a. Kiralabaya, sharalab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 a. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Ya ral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 a. Ya ralabaya, shikiralabababababa. Mengalir Roh Kudus. Ya ralabaya, shakaralabalabalabalabalabalaba. Ya ralabaya, shikiralababababababa. Ya ralabaya, shandaral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 a. Ya ralabaya, sharalalalalalalala. Ya ralabaya, shakaralababababababa. Ya ralabalabalabalaba. Spirit rain down. Spirit rain down. Mengalir kuasa Tuhan. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Yes, Jesus, Holy Spirit rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Tercurah buat kami Tuhan. Holy Spirit rain down. Roh Kudus-Mu Tuhan. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain
Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah naik ke surga Tuhan Yesus. Maka Engkau menjanjikan Roh Kudus itu turun Tuhan Yesus. Engkau menjanjikan Roh Kudus itu tercurah ya Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan Yesus kami mau bersukacita Tuhan. Sebab kami percaya Roh-Mu tercurah. Anggur baru tercurah buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah buat gerejanya, buat setiap saudara dan saya. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yes. Biar api kemuliaannya juga tercurah buat setiap kita. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya
tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya. Dia adalah Raja bagi kita. Yes, haleluya. Mari Bapak Saudara, saya undang kita semua untuk membacakan deklarasi Pentakosta ketiga. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan juga sama-sama kita mau doakan persembahan. Di minggu keempat ini kita mau berikan persembahan kita untuk pembangunan dan pelunasan gedung gereja kita. Mari kita doakan sama-sama. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami percaya Allah kami akan memenuhi semua keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami percaya pintu-pintu gerbang kami akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kami. Kami akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan harta benda mereka. Jemaat semakin bertambah-tambah jumlahnya dan bertumbuh menjadi murid Kristus. Inilah saatnya memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kita juga mau mendengarkan pengumuman gereja kita untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi
tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.
Siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your holy God, your holy presence in this place. Your holy God, you are welcome here. You are welcome here. God, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. To be at your presence, Lord. Your presence, Lord. To be overcome by your presence, Lord. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus kami menerima firman datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bersyukur buat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sampai pada saat ini sebagai mana kami ada. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu sanggup memberikan kekuatan baru dalam hidup kami.
Firman-Mu sanggup membuat iman kami semakin bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya kuasa firman-Mu sanggup memberikan jawaban pasti di setiap pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Firman Tuhan demikian. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Puji Tuhan Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita sama-sama mau belajar dari pengalaman hidup yang dialami oleh Yairus. Bagaimana dia memiliki iman yang sejati di tengah-tengah kesulitan yang dia alami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang sama. Menghadapi COVID-19 yang seolah-olah memberikan pengaruh yang sangat signifikan di setiap aspek kehidupan kita. Dan membuat kita seolah-olah kehilangan pengharapan. Melihat situasi yang terjadi hari-hari ini membuat kita betul-betul sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sama seperti yang katakan firman Tuhan. Ketika Yesus dia ada di tengah-tengah orang banyak. Di situ dikatakan firman Tuhan bahwa banyak orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Sama seperti Yairus, dia juga sedang menanti-nantikan Yesus. Karena persoalan yang dihadapi adalah anaknya satu-satunya hampir mati karena sakit penyakit. Di tengah situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, menjadi persoalan bagi kita bagaimana sebagai anak Tuhan, kita tetap mempertahankan supaya roh kita tetap hidup. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita tetap iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan di tengah situasi. Iman yang berkualitas adalah iman yang bisa menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Iman yang berkualitas adalah iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sesulit apapun yang kita hadapi. Ini yang bisa kita pelajari dari seorang yang bernama Yairus. Pertama, Yairus dia memiliki roh yang hidup. Dan iman yang betul-betul kualitas. Hal ini dibuktikan dari sikap hatinya ketika dia mau datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati. Firman dengan jelas katakan bahwa Yairus dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Dan membuktikan bahwa Yairus dia bukan sekedar melayani Tuhan. Dia bukan sekedar menjadi orang percaya. Tetapi orang percaya seorang pelayan Tuhan yang juga memiliki kerendahan hati. Kita lihat pada saat dia menjumpai Yesus, firman Tuhan berkata, dia tersungkur di kaki Yesus dan memohon supaya Yesus datang menolong anaknya. Satu bentuk sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh Yairus yang membuat Tuhan menaruh perhatian yang sangat luar biasa dan memungkinkan dia untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Rendah hati. Firman katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 5b berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu memiliki kesempatan untuk mengalami kebaikan Tuhan. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Yairus dia memiliki kerendahan hati. Dan itu yang menjadi tanda di mana Yairus dia memiliki roh yang hidup.
Sekalipun dia memiliki jabatan yang sangat tinggi berpengaruh di rumah ibadat. Tapi itu tidak membuat dia menjadi sombong dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi dia tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua, Yairus, dia menanti dengan sabar dan tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dan yang tepat dalam hidupnya. Kita melihat ketika Yairus datang menjumpai Yesus, dia diperhadapkan dengan sebuah tantangan di mana Yesus masih bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Bahkan ada tantangan yang dihadapi oleh Yairus di mana Tuhan menyembuhkan seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Tetapi itu tidak membuat Yairus patah semangat, putus asa, kecewa untuk tetap berharap dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tetapi dia menunggu waktu Tuhan yang tepat untuk datang menjumpai Yairus dan menolong anaknya yang sedang sakit. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 katakan bahwa Allah, dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya Yairus dia selalu menantikan pertolongan Tuhan. Sekalipun pada saat itu dia melihat bahwa banyak orang yang berdesakan ingin menjumpai Yesus. Yesus sedang melakukan mujizat kepada orang yang sedang sakit pendarahan. Tetapi dia tetap menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 34 katakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Jelas di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31 katakan, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Kita lihat orang-orang yang menantikan Tuhan dengan sabar, dengan setia, firman katakan ia akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dan Yairus menjadi salah satu contoh dalam renungan kita hari ini. Bahwa dia sangat sabar menanti pertolongan Tuhan. Dalam masa penantiannya Allah memberikan kekuatan bagi Yairus untuk senantiasa menunggu waktu Tuhan berkarya dalam kehidupannya dan anaknya yang sedang sakit. Jadi kita belajar untuk senantiasa setia menunggu waktu Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara sedang bergumul. Ada yang mulai kecewa dan putus asa. Melihat dampak dari COVID-19 seolah-olah seketika merusak suasana kebahagiaan. Karena ada yang meninggal. Ada yang harus kehilangan anggota keluarga karena COVID-19. Dan mungkin ada yang mulai putus asa karena melihat usaha mata pencahariannya, bisnisnya seolah-olah tidak ada kemajuan, tidak ada tanda-tanda untuk bangkit. Seolah-olah mengalami kematian dalam usaha bisnis. Tetapi kita harus percaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan ini tanda orang hidup di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang rohnya tetap hidup, imannya iman berkualitas. Dia selalu menantikan pertolongan Tuhan. Dan tidak mencari pertolongan di tempat yang lain. Di dalam ayat yang ke-49, dalam masa penantian Yairus, dia mengalami tantangan di dalam imannya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Saudara, kelihatannya harapannya sudah sirna. Kelihatannya bahwa apa yang dia butuhkan saat itu tidak ada gunanya lagi saudara. Karena anaknya sudah mati. Tetapi kita melihat,
saat diperhadapkan pada kenyataan yang pahit di mana anaknya dikabarkan sudah mati. Tapi kita lihat iman dari Yairus, dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan dan menaruh pengharapan yang sungguh-sungguh hanya kepada Yesus. Haleluya. Sehingga Yairus, dia tidak peduli dengan apa kata keluarganya. Apa kata orang bahwa anaknya sudah mati. Tidak ada harapan lagi. Tidak mungkin anakmu sembuh karena anakmu benar-benar jelas sudah mati. Tetapi Yairus membuktikan imannya yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dia masih tetap berharap dan percaya kepada Yesus. Dan firman katakan, Yesus mendengarkan percakapan Yairus dengan saudaranya, dengan keluarganya, yang membicarakan tentang kematian anaknya. Dan firman katakan dalam ayat 50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu selamat. Saudara, anak Yairus sudah mati. Dan Yesus datang kepadanya berkata, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Yairus, dia mengabaikan apa kata orang anaknya sudah mati. Tetapi dia memilih percaya pada perkataan Yesus bahwa anaknya akan selamat. Dan ini membuktikan bahwa roh Yairus benar-benar hidup. Imannya benar-benar berkualitas. Dia tetap percaya pada perkataan Yesus. Dia mengabaikan apa kata orang tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang anaknya. Tapi dia memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini. Mungkin orang berkata bahwa ya usahamu tidak mungkin lagi akan bangkit. COVID-19 ini terus menerus mengalami peningkatan. Baik orang yang terpapar COVID-19, orang yang sakit, orang yang mati, orang yang belum sembuh. Ekonomimu mulai tergoncang, engkau bangkrut, engkau tidak berdaya, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Dampak COVID-19 mungkin membuat engkau merasa engkau sedang berkekurangan hari-hari ini. Engkau membutuhkan uluran tangan orang lain. Engkau membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengadakan semua keperluanmu. Dan mungkin ada yang berkata, sudah tidak ada harapan. Tidak bisa bekerja lagi. Bahkan ada orang yang harus kehilangan pekerjaan karena dampak COVID-19. Tapi kita belajar dari iman Yairus. Jangan dengar apa kata orang. Belajar untuk memiliki pendengaran yang baik dan peka mendengar suara Tuhan saja. Yang berkata jangan takut, percaya saja engkau keluargamu akan selamat. Haleluya. Ketika Yesus berkata demikian, Yairus dia percaya bahwa anaknya akan selamat. Selanjutnya, tanda orang yang rohnya hidup, imannya berkualitas, imannya teguh dan kokoh di dalam Tuhan. Dia bersedia menyingkirkan semua bentuk penghalang berkat. Ketika Yesus bersedia untuk datang ke rumah Yairus, Yesus berkata kepada Yairus, supaya tidak ada orang lain yang masuk bersama dengan Yesus selain Yesus dan beberapa murid-muridnya seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus dan orang tua dari anak ini. Mengapa? Karena ada banyak orang di rumah Yairus yang sedang berduka, tetapi mereka tidak percaya bahwa anaknya bisa diselamatkan. Sehingga mereka menertawakan apa yang sedang dilakukan Yairus, yang membawa Yesus untuk datang mendoakan anaknya. Karena mereka tahu anak Yairus tidak lagi sakit tapi sudah mati. Tetapi Yairus dia taat pada perkataan Yesus. Dia tidak mengizinkan orang lain untuk bersama dengan Yesus saat mau mendoakan anaknya. Mengapa? Karena mereka tidak percaya.
Dan inilah penghalang berkat Tuhan. Inilah salah satu yang menjadi penghalang mujizat Tuhan terjadi adalah ketidakpercayaan kita pada kuasa Tuhan. Banyak orang bilang saya orang percaya. Saya beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi iman yang berkualitas sajalah yang menghasilkan mujizat Tuhan. Dan Tuhan tahu memilih mana orang-orang yang memiliki iman yang berkualitas. Tuhan mengenal orang-orang betul-betul memiliki iman yang sempurna di mata Tuhan. Contoh Yairus, sekian banyak orang yang berdesak-desakan yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi Yairus menjadi orang pilihan saat itu yang mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Tuhan mengenal hatinya. Bukan karena dia seorang pemimpin dalam rumah ibadat. Tetapi karena Tuhan melihat kepercayaannya yang kokoh, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan dia taat. Dan kita melihat berkat yang sama sekali tidak bisa dipisahkan pada orang yang rohnya hidup. Imannya berkualitas, imannya teguh di dalam Tuhan. Dia pasti mengalami mujizat Tuhan. Yairus saat anaknya didoakan oleh Tuhan Yesus, maka firman katakan dalam ayat yang ke-54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Ayat 55 katakan, maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Haleluya. Mujizat Tuhan dialami oleh Yairus. Penantian yang begitu setia, kepercayaan yang teguh kepada Tuhan menghasilkan mujizat yang besar. Anaknya yang sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Dan ini juga yang harus kita alami hari-hari ini. Penantian kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan. Kita harus yakin akan menghasilkan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Dan kita pasti akan mengalami terobosan baru. Amin. Percaya Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Bukan COVID-19 yang bisa mengubah kita. Tetapi hanya kuasa Tuhan. Ada orang berkata bahwa ada baiknya muncul COVID-19. Dengan demikian keluarga yang memang jarang ketemu bisa ketemu. Suami istri yang sering terpisahkan karena pekerjaan, karena tugas bisa berkumpul bersama-sama. Orang tua dengan anak bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi saudara, saya mau bertanya, apakah COVID-19 itu mampu memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memperbaiki hubungan dalam keluarga? Saya katakan, hanya Tuhan yang sanggup mengubah. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera. Buktinya masih banyak yang mengeluh. Sudah satu rumah tetapi tidak bisa beribadah bersama-sama. Sudah sama-sama berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga. Tetapi keadaan masih tetap sama. Keadaan masih tidak berubah, seperti tidak ada damai sejahtera dalam keluarga. Artinya Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, hanya Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Ketika ketakutan sedang menghantui kita sebagai seorang pengusaha, seorang pembisnis, seorang pekerja, kita harus percaya masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Asal kita menanti, ini tinggal menunggu waktu Tuhan saja yang tepat, yang terbaik untuk datang membuktikan bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati, tetapi Dia Allah yang hidup. Lalu mungkin ada yang berkata, sekalipun aku percaya kepada Tuhan, tetapi itu tidak akan mampu membangkitkan orang-orang yang kukasihi yang telah meninggal karena COVID-19. Tapi saya mau katakan, kalau kita orang percaya kepada Tuhan, kalau iman kita berkualitas, kita percaya pada perkataan Yesus. Sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, aku memberikan engkau roh penolong. Bahkan aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu yang percaya kepada Tuhan. Orang beriman kepada Tuhan dan imannya berkualitas, dia percaya kalau dia kehilangan keluarganya, dia yakin orang yang mati di dalam Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik,
yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi mereka yang percaya. Di rumah Bapa firman Tuhan katakan banyak tempat tinggal. Kalau mereka meninggal, orang bilang karena COVID-19. Saya mau katakan itu karena pertandingan iman mereka di dunia ini sudah selesai. Kita harus percaya, amin. Kita harus yakin. Mujizat dialami oleh Yairus, anaknya bangkit kembali, rohnya hidup. Dan Yesus berkata, berilah dia makan. Saudara, ini juga menjadi ciri-ciri dari orang yang rohnya hidup, imannya berkualitas. Dia punya selera untuk makan. Dia bergairah untuk makan, mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini perlu dipertanyakan. Apalagi sekarang ini untuk ibadah biasa dilakukan di gereja, itu untuk sementara ditiadakan. Jadi ibadah di hari-hari ini dilaksanakan secara live streaming, secara online. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang di rumah mulai lemah iman, mulai tidak lagi bergairah dengan hal-hal yang berbau rohani. Mulai seperti Nina bobokkan dengan kondisi. Jangankan sebelum COVID. Mungkin sebelum COVID Bapak Ibu Saudara tidak setia datang mencari Tuhan. Setelah muncul COVID-19 banyak orang berkata, saya rindu ibadah di gereja. Saya rindu persekutuan seperti yang dulu-dulu. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Sebagai salah satu pelajaran buat kita semua. Bahwa bait Tuhan bukan gedung yang mewah. Tetapi bait Tuhan adalah kita sendiri. Amin. Kamu adalah bait Allah. Dan Allah mau berdiam di sana. Bukan nanti kita beribadah di gedung mewah bahwa kita merasa ada hadirat Tuhan. Tetapi bagaimana hati kita yang terbuka untuk Tuhan. Bagaimana ketika kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Saya percaya kita merasa ada hadirat Tuhan yang dahsyat akan kita alami. Sehingga sekalipun hanya di rumah, kita masih bisa merasakan ada Tuhan menjamah hidup kita saat kita memuji menyembah Tuhan. Ketika anak Yairus bangkit, Yesus katakan beri dia makan. Ini tanda orang yang hidup rohnya, dia mau makan. Seleranya yang dia mau konsumsi adalah kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan mau habiskan kuota Bapak Ibu Saudara hanya dengan perkara-perkara yang cuma memuaskan keinginan daging kita. Tapi kita manfaatkan semuanya itu untuk mencari kebenaran, mendengarkan firman Tuhan, dan menikmati hal-hal yang bisa membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mungkin mendengarkan pujian penyembahan, mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan secara online. Supaya iman kita bertumbuh. Supaya iman kita kuat di dalam Tuhan. Dan kita tidak akan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara harus percaya bahwa iman kita pasti akan diuji. Tapi orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Karena dia tahu Tuhan ada di setiap dan di segala persoalan, masalah yang sedang terjadi. Dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan tepat waktunya. Haleluya. Firman katakan, biarlah roh kita terus menyala-nyala dan mau melayani Tuhan. Amin. Harus tetap semangat. Harus tetap setia kepada Tuhan. Percaya bahwa masih ada Tuhan. Pasti ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada harapan untuk mengalami terobosan baru. Dengan iman kita berkata dan berdoa bahwa oleh kuasa Tuhan COVID-19 pasti berlalu. Amin, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita satukan hati kita.
Kita tundukkan kepala kita menyembah Tuhan. Mau bersyukur buat segala kebaikan dan rahmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Mungkin dalam kondisi sakit. Mungkin usaha bisnisnya kelihatan yang lumpuh. Atau mati total, tidak ada pergerakan sama sekali. Percaya Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Ada satu pribadi yang sanggup menolong saya dan saudara. Namun bagaimana kita mengalami pertolongan dari pribadi itu yang bernama Yesus? Mari pelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya mujizat Tuhan akan nyata tepat waktunya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Bapa di dalam surga, sempurnakan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Untuk tetap percaya dan yakin bahwa apapun situasi sedang kami hadapi hari-hari ini, sesulit apapun tantangan iman yang kami hadapi hari-hari ini, biar kami tetap percaya bahwa waktu Tuhan terbaik dalam hidup kami untuk menolong kami, untuk memulihkan kami, untuk menyembuhkan kami, untuk membangkitkan semangat kami, untuk memberkati kami. Haleluya, haleluya. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang tetap menanti dengan setia janji Tuhan. Menanti dengan setia pertolongan Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang tetap menaruh pengharapan sungguh-sungguh kepada Engkau. Sekalipun sedang menghadapi kesulitan, tekanan hidup. Berkatilah mereka Tuhan. Dan kami satukan hati kami berdoa. Kiranya kuasa-Mu Tuhan bekerja. Menolong bangsa kami. Menolong kami semua. Menolong kami dari COVID-19. Kami percaya oleh kuasa Tuhan, COVID-19 bisa berlalu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang telah mengalahkan maut. Kami percaya
Engkau sanggup melenyapkan COVID-19 ini yang membawa dampak ketakutan bagi manusia. Tapi kami percaya kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Curahkan vaksin dari sorga untuk mereka yang terpapar COVID-19. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Mereka yang lemah imannya kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis yang berjuang untuk menolong mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Dan payung perlindungan Tuhan tetap menjadi milik bagian mereka. Bahkan kami semua. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan ini di setiap kehidupan kami. Supaya kami bukan hanya mendengar saja. Tetapi kami betul-betul merenungkan firman Tuhan. Dan mempraktekkan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari sudah kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya ngajak kita semua tetap bangkit berdiri saudara. Kita arahkan hati kita. Dengan mengangkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menjaga kita, melindungi kita, akan memelihara kehidupan setiap kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.